Jangan lupa komen, like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan, kelancaran dalam bentuk apapun, dan tentunya kita selalu diberikan kesehatan yang selalu untuk menghadapi aktivitas apapun. Ya, di sini saya akan memperbaiki atau menguras sebuah radiator. Ini ketika dipakai, radiator itu menunjukkan bahwa tadi dari meternya itu naik seperti kayak gini. Kita contohkan. Di sini saya akan menguras mobil Katana seri GX tahun 2004, yang mobil Katana yang terakhir, Jimmy. Ketika di sini mobil ini nyala, mesin berjalan, kita AC nyalakan ataupun tidak nyalakan, temperatur pada ini, suhu pasti di sini suhu itu akan naik. Nah, kita coba akan mengetes dari salah satunya nanti switchnya, entah itu dari dari relay switch kipas otomatis pendingin, ataupun dari gejala timbul ke air radiator yang sudah keruh. Bisa juga nanti kita lihat dari termostat pada suhu untuk mengukur suhu mesin, tekanan panasnya mesin ini. Di sini kita lihat aja. Kita nyalakan. Di sini AC masih terasa dingin ketika kita nyalakan. Kita nyalakan dengan biasa. AC itu masih terasa dingin, tapi saat itu nanti beberapa saat kemudian kita jalan selama 1-5 kilo lah, seandainya gitu, entah itu jalannya lurus ataupun jalan tanjakan, itu suhunya itu seketika langsung naik hampir mendekati high. Di sini kan ada cool high. Nah, ketika suhu ini sudah memuncak, jadi mempet dari garis yang merah. Kalau kita tidak memperhentikan pada ini, ketika suhu naik, mesinnya kita tidak matikan, kita akan bisa saja nanti kita terjadi dengan mesin itu, bisa dikatakan mesin itu nanti suatu saat mati, yang digejalakan dari mungkin silkopnya melengkong, biasanya terjadi karena juga bisa jadi dari kondisi airnya keruh, dari terhambat tidak masuk ke sela-sela kisi-kisinya mesin. Nah, otomatis jadi fungsi mesin itu tidak berfungsi secara normal. Selain itu nanti kita juga akan melihat dari kondisi pada radiator, isi radiator airnya itu menunjukkan bahwa airnya itu keruh ataupun tidak. Nah, sebelumnya kita akan mengecek dulu satu persatu. Nanti setelahnya kita akan dari yang menguras radiator, mengecek dari switch otomatisnya yang menghubungkan pada AC ke switch dari kipas pendinginnya. Di sini AC masih nyalanya normal, dingin juga dingin. Dari freon masih asa dingin. Oke. Pertama kita akan mengecek pada kondisi air yang berada pada isi dalam radiator, dan yang kedua kita lihat dari tampungan. Tapi sebelumnya kita akan melihat dari tutupnya ini dulu. Ingat, ketika mobil panas, kita jangan segan-segan untuk selalu membukanya dengan secara langsung tutup dari radiator ini, karena nanti bisa terjadi ketika mesin panas, tutup ini akan membuka secara nyumprat, istilahnya langsung ini kayak meledak.
Jadi kita tunggu aja ini beberapa saat. Kalau sudah dingin, ketika mobilnya sudah berhenti secara normal, beberapa menit kemudian kita yang pertama melihat ini aja. Ketika tadi sudah nyalakan mesin, kita sambil mendinginkan sebentar, kita lihat dari air dari tampungan ini apakah tampungan air ini keruh ataupun tidak. Tapi kita lihat dari ini, posisi selang kayak gini, ini menunjukkan bahwa airnya pasti ini kotor, sudah keruh. Nanti kita buktikan, pasti ini sangat di sini sangat kotor ini. Ini ada lendir berkaitan dengan komposit kaporit ini. Nah, sebelumnya kita juga membersihkan dari nanti ini. Terus yang keduanya, selang ini kita lepas, kita juga bersihkan. Nah, mesin juga sudah terasa dingin, kita buka aja, langsung tutup dari radiator ini. Ketika kita buka, walaupun mesin posisi panas, ini ada 2 kali klik atau 2 kali pengunci. Jika yang pertama ketika mesin panas, dia akan yang pertama buka ini namanya pengunci 1. Pas pengunci 1, ketika ini radiator panas, pasti nanti ada penyemprotan dan anginnya hanya keluar saja. Tapi kalau yang keduanya kita membuka secara kunci kedua, ini pastilah akan lepas dan langsung akan menyusul. Inilah fungsinya yang kedua, kunci kedua untuk lebih pengamanan. Kita lihat aja dari tutup ini kondisi saat ini. Kondisi saat ini sangat kotor ini. Tuh. Ini menunjukkan sudah untuk berganti, tapi nanti kita bersihkan saja, masih bisa. Tapi seharusnya lebih alangkah baiknya kita ganti untuk fungsinya dengan normal, karena ini karetnya sudah terlalu lembek dan sangat kotor dengan komposit karat dan lain sebagainya ini. Kita bersihkan dari tempat tampilan dan selangnya ini, pasti di dalamnya juga kotor sekali. Sangat kotor ini airnya. Ini pasti sampai ke sisi-sisi dari mesin itu pasti sangat kotor sekali. Ini dari tampungan saja sudah kelihatan ya warnanya, keruhnya kayak lumpur. Kasihan ini, nanti bisa masuk ke mesin malah kalau hasilnya nggak kuat. Hasilnya hanya sepele. Hasilnya ini hanya sepele, tapi perawatannya itu yang kadang-kala kita juga terasa malas untuk merawatnya, hanya saja untuk menaiki tanpa merawat. Sudah bersih ya, sudah bersih, kelihatan dari kotorannya yang tadi, sela-selanya. Yang kedua adalah kita membersihkan dari pori-pori selangnya ini. Oke, kita membersihkan dari tempat tampungan air radiator yang tadi kita lihat bahwa air yang tampungan saja sudah terlihat sangat keruh, apalagi kita lihat dari isi dalam yang sudah masuk ke sela-sela kisi-kisi mesin, pasti terlihat kita sangat keruh. Bro, kalau bersihin tampungan gitu harus pakai sabun apa enggak, bro? Boleh pakai sabun enggak? Sebaiknya pakai sabun nggak apa-apa, tapi kita hanya sikat saja sudah cukup, asalkan nanti kita lihat dari dalamnya kalau kita plastik ya. Oke. Ya, kita lihat dalam sudah bersih.
kita bersih kembali, tidak seperti tadi. Ya, di sini selanjutnya kita akan menguras air radiator yang ada di dalam antara radiator dan di dalam mesin. Nanti ketika kita kuras dan kasih air dengan selang, mesin kita nyalakan, apakah yang keluar dari sini kotor atau tidak. Nanti coba lihat dari yang bawah juga kita kuras, nanti kita lihat selanjutnya. Oke. Sini kita buka dari selang-selangnya dulu. Kita kendorkan dari ini juga, soalnya nanti masih kita bersihkan melalui perantara gitu dulu aja. Apabila ini kalau misalnya susah dibuka, jangan dikendorkan naik turun, kita bukakan dengan perlahan dari obeng main, kita masukkan untuk selanya atas dan atas ke bawah, jangan selalu disongkel, kasihan nanti ini bisa retak. Dan ini juga kalau melepas selang ini kita kendorkan dari perlahan, kita bukanya dengan perlahan, terus masukkan suap obeng, kita putarkan dulu. Kalau langsung kita tarik gini, nanti ini di sini juga bisa retak, apalagi posisinya di sini juga semakin tua. Kita terlangkah kayak gini ya, kita masukkan. Nah, gunanya untuk menghilangkan sealer. Seharusnya ini sealernya tidak boleh digunakan karena bisa menghambat dari masuknya ke sela-sela dari radiator ini. Yes. Kita lihat dari airnya ini airnya sudah keruh. Ini sudah saatnya untuk dikuras kembali. Dan ini kalau pakai sealer biasa rata-rata kayak gini, ini bisa untuk mencegah dan menghambat dari masuknya ke radiator. Terus malah bahaya bro ya kalau pakai sealer itu. Wah iya, Remuk nanti masuk ke ya. Apabila ya kalau misal kepepet-pepetnya nggak ada yang untuk mengapisi di sini, pakai sejenis kayak lem pralon itu tidak baik. Kayak kalau pepetnya nggak ada ya kasih aja ini tapi sedikit, jangan terlalu banyak kayak gini. Kasih nanti mesin bisa masuk ke sini. Sebenarnya kalau nggak usah kasih nggak masalah, atau itu udah ada klaim itu bisa. Ya setidaknya dikasih untuk menghambat sedikit biar nggak ada yang bocor gitu. Karat juga sudah masuk ini, nanti kita bersihkan dahulu ini. Kita langsung saja di sini kita bongkar dahulu untuk nanti kita kuras airnya. Kita ambil selang dan airnya, kita masukkan langsung selang airnya. Nanti kita nyalakan mesinnya. Kita lihat posisinya pada air ini nanti sangat keruh atau tidak. Ini posisi mesin nyala nggak apa bro? Emang harus gitu. Biar airnya tuh dari kisi-kisi mesin langsung keluar, kerak-keraknya yang tersumbat dari kisi-kisinya mesin, biar juga tahu nanti caranya keluar.
dipastikan sangat jernih ya, tidak seperti tadi sangat keruh, es dan basa yang jernih. Nanti kita membersihkan dari selang-selangnya ini dan membersihkan begini. Biasanya untuk membersihkan pada radiator ini biasanya pada pakai dengan cairan porcelain pembersih lantai. Kalau enggak, jenis pembersih yang lainnya untuk pembersih korosit yang ada dalam ini biar bisa bersih. Sehingga dari sel-sel radiatornya juga nanti terlihat sangat bersih. Kuning bro, kuning. Sos. Don't be flat. Ya, kita matikan mesin dahulu, lalu nanti kita untuk membersihkan selangnya ini dulu. Selanjutnya kita juga membersihkan selang ini, pasti ini kotor dalamnya. Seperti tadi, kalau misal ini tidak bisa langsung dibuka, oh ini sudah bisa, kita tusuk pakai obeng, tapi pelan-pelan nanti karet juga bisa bocor. Kuning bro. Ini bersihkan, nanti bisa menghambat dari kotoran-kotoran yang masuk pada membran kisi-kisi ke radiator dan ke mesin. Kita langsung membersihkan selang. Kita bersihkan dalamnya, pasti ini kotor. Soko ya. Iya, kita mainnya kosok dalamnya, tidaknya ngurangi kotor. Wah keras, lah nyokok. Banyak keras-kerasnya ini yang di dalam. Soko ngarburi. Nah, ini sudah saya bersihkan. Ya, kita sudah bersihkan selang ini secara bersih, dan kotoran yang tadi antara si sumber yang melekat pada selang dan besi pipa dari mesin dan radiator. Bersih bro. Coba lihat. Ini sudah bersih. Sebaiknya ini kalau bagusnya diganti dengan karet yang baru, langkah baiknya, tapi setidaknya sudah mengurangi dari kerak-keraknya. Di sini kita juga akan membersihkan pada radiator ini tersendiri. Coba kita lihat dari isi dalam ini tadi sudah saya bersihkan, juga lihat bersih ya, dalamnya juga sudah bersih membrannya. Soalnya kalau gelap, nanti kita buka tutup yang bawah untuk membersihkan dalamnya ini secara maksimal. Kita isi dari atas radiator ini, kita buka dari yang bawah agar keluar kotoran yang dari radiator keluarnya secara maksimal. Terbuka, tutup ini kita buka pada yang radiator yang tutup bawah, sehingga nanti keluarnya juga airnya
kotorannya juga hilang bersih. Ya, coba lihat, kita air sudah terlihat bersih, kotorannya pun juga sudah tidak ada. Kita tutup kembali penutup. Oke, setelah itu kita akan memasang selang yang tadi sudah kita bersihkan, dan sebelumnya kita melepas yang tadi. Kita bersihkan ini dulu kedua kalinya. Dan kita kasih gasket karena lem paralonnya tidak ada, tapi sedikit saja, tidak usah terlalu banyak, asal gasket ini masuk untuk tidak terjadi kebocoran, jadi tersumbat lah. Yang kedua, kita kasih gasket ini sedikit saja pada ini. Langsung saja kita pasang kembali seperti tadi. Keringnya tiga kembali. Sampai benar-benar kencang dan rapat, karena ini sebagai penyalur dari radiator ke mesin selang ini, jadi istilahnya tekanannya sangat kuat, tekanan antara angin dan air panas. Kedua, kita mengunci dari yang kedua selang ini. Ya, kita pasang selang ini dan tambungan pada air radiator cadangan itu. Dimana ketika kita sudah membersihkan tutup radiator, selang, dan air cadangan. Kita pasang dulu selang ini. Ini gak usah dikasih gasket ya, biar dimasukkan aja nggak apa-apa selang ini. Sudah kuat. Terus lanjut kita isi air ini dengan garis full. Ini jika air pada kondisi low ini sangat memerlukan air untuk pengisian. Kalau standarnya pada garis full ini, melebihi tidak baik, dan pengurangan pada garis ini yang lebih baik. Cukup ya, menunjukkan pada garis ini ya. Kita pasang kembali. Kita posisikan selang ini biar air juga, pengeluaran air pada ini tidak langsung keluar di sini, karena air yang keluar air keras, air yang panas bisa untuk merusak zat dan lain sebagainya. Nah, kita isikan air tersebut
Sampai penuh bro. Iya, sampai penuh. Lalu kita nyalakan mesin ini. Lalu minta tolong mesin nyalakan. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat airnya apakah ada gelembung di sini atau tidak. Oke ya, bagus ya. Ada gelembungnya nggak bro? Ini bagus, ini sudah bagus. Bersih ya? Ya. Dan Bersih ya? bergeraknya juga tidak ada gelembung-gelembungnya, tidak menandakan tidak ada kehambatan angin yang ada di dalam ini. Stabil airnya ya, dan kelihatan stabil ya. Oke, kita pasang kembali. Kita cek semakin bertambah atau tidak, tambahnya dari sana. Oke, menunjukkan tetap dari yang seperti tadi. Nambah nggak bro? Tidak seperti yang ukuran tadi. Nggak nambah ya? Oke ya. Tapi kalau misal jadi ketika pemurasan gini airnya tuh balik ke sini, berarti itu harus kita gemboskan pada yang ada di dalam ini, airnya yang masuk pada membran ini. Jadi ada suatu penghambatan ataupun lain sebagainya yang membantu jadi air itu tidak bisa masuk ke sela-sela pada titik ini. Kalau terjadinya airnya tidak betul lagi dan tidak ada gelembung-gelembung air, berarti itu air menandakan sudah normal dan termostat ini berfungsi juga dengan baik. Termostat ini juga fungsi untuk mengecek detektor panas suhu. Ketika suhu itu naik, kita langsung menunjukkan pada indikator di hidrometer. Coba kita lihat ketika kita menggunakan AC, apakah temperatur itu naik atau tidak. Kita buktikan setelah kita coba. Ya, kita coba menggunakan AC, apakah nanti temperatur ini nyala atau tidak. Walaupun AC ini terasa dingin, temperatur ini kemarin ketika menggunakan AC ini menunjukkan pada posisi bawah garis atas, lalu kita hentikan. Nanti kalau apabila kita hentikan, nanti bisa terjadi overheat atau nanti mesin juga mati dan malah justru tambah semakin parah rusaknya. Maka dari itu kita berhentikan dan kita langsung ke rumah untuk mengecek dan menguras dari air radiator tersebut bahwa tadi terjadi keruh airnya. AC juga terasa dingin, temperatur aman ya, tidak terjadi naik ya. RPM kita tanjakan pada angka 30 terus. Ini seperti kayak keadaan jalan untuk melihat temperatur ini naik atau tidaknya. Ya, kita perhatikan AC.
Coba kita lihat. Oke, gitu aja. Kita sudah menguras dari radiator, mengecek suhu. Tadi walaupun suhu temperaturnya naik, kita juga mengambil dari penyita. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan apabila menguntungkan bagi Anda, silakan bantu kami untuk menambahkan tombol subscribe-nya. Jika ada salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa komen tulis di bawah ini.